sudah mulai bisa mandiri, ingat selalu tujuan rehabilitasi pada spinal cord injury itu adalah kemandirian semaksimal mungkin. Maka kita minta pasien untuk mandiri. Maka biasanya kita melakukannya seperti ini. Ya, duduk long sitting menghadap sana. Ya. Kemudian dengan aktivitas bridging, yaitu menekan sisi kanan dan kiri dari bed, kemudian mengangkat pantatnya. Makanya sejak dari akut itu lengannya harus di strengthening, karena dia harus bisa bridging untuk bisa melakukan fungsional, yaitu misalnya mau bergerak ke kiri dan ke kanan, angkat pantatnya, gerakkan ke kanan dan ke kiri, dua-duanya diangkat. Nah, gerakan geser ke kanan atau ke kiri, kemudian ke belakang, ya seperti itu, lagi belakang. Nah, seperti itu. Untuk bergerak ke depan itu harus ada orang lain yang membantu. Dorong ke depan, lagi dorong ke depan. Nah, seperti itu. Tapi untuk ke belakang harus mandiri, ya, bergerak ke belakang terus sampai pindah duduk di kursi roda. Ya, sampai di ujung tentang armrest seperti itu. Terus kemudian buka kuncinya kanan dan kiri, mundurkan, kakinya tetap di atas, mundurkan di, nah, ya, terus kemudian turunkan satu persatu kaki, lumpuh, pura-pura lumpuh. Ya, akan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kembali ke bed? Kembali ke bed tidak bisa dari ujung seperti ini. Nah, ini harus dari samping. Ya. Nah, kan seperti ini kalau kembali ke bed, atau turun dari bed juga bisa dari samping, tidak mesti dari sini ya, dari samping juga bisa. Nah, ini akan lebih mudah memang kalau armrestnya bisa dilepas. Sehingga nanti pancatannya itu adalah bed dan armrest yang sana. Ini armrest yang sini dilepas. Kemudian bridging dulu dengan di sini maju. Ya, maju seperti itu. Ya, terus kakinya diturunkan dari kursi roda, kakinya, ya, footrestnya dilipat, ya, terus kemudian pegangan satu di sini, tumpuannya, yang satu di sana, ya, ini dikunci dulu, ya, anunya, kursi rodanya, ya, seperti itu, kemudian bergeser. Kalau pindah dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi agak lebih sulit. Ya, harus ada berdiri lebih dulu. Ya. Sehingga mungkin masih harus dibantu oleh orang lain. Apalagi di sini ada ininya juga ya. Oke, coba dicoba. Ya, seperti itu. Terus ini pindah ke armrest di situ, ya. Dan kadang-kadang yang seperti ini itu kita mengajarkannya apa ya, minimal pasien akan bisa sendiri. Kenapa? Karena dia survival ya. Bagaimana dia bisa melangsungkan hidupnya. Pindah dari bed ke kursi roda, dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah itu lebih gampang. Kadang-kadang memakai sliding board, ya, sliding board. Jadi semacam kayu yang kemudian ditaruh di sini sampai di sini. Nanti pasiennya duduk telosor di sini.
untuk berpindah. Tapi kalau dari tempat rendah ke tinggi nggak bisa pakai sliding. Oke. Bagaimana kalau dari kursi roda ke matras? Kan latihannya nanti banyak di matras ya. Maka kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, ini yang untuk tumpuan bridging. Ya, dia maju, bridging maju sampai di ujung, kemudian dua tangannya pindah ke sini untuk bridging turun ke matras. Kemudian kembalinya juga sama, ya ke belakang. Nah di matras itu apa saja yang dilatihkan? Nah kita enggak ada matras, kita anggap ini matras. Atau sebetulnya bisa dibuat bed, ya buat bed itu seperti ini tapi lebar, sehingga dia bisa berguling-guling di bed tersebut. Dan juga bisa nanti latihan duduk ungkang-ungkang seperti ini dan kemudian duduk berdiri. Buat bed biasanya tidak setinggi ini ya. Dia duduk ungkang-ungkang seperti ini, kaki harus menyentuh lantai. Biasanya ketinggiannya seperti ini, jadi tidak tinggi seperti ini. Ya, level terlentang. Latihannya apa saja? Prinsipnya sama. Yang lumpuh kita lakukan pasif. Yang tersisa coba dikuatkan. Yang normal harus dilatih strengthening untuk lebih kuat. Prinsipnya itu. Nah terus gimana Pak untuk melakukan latihan melakukan passive movement? Misalnya pasiennya paraplegia, mandiri melakukan passive movement. Ya, mungkin pasiennya akan bangun, ya misalnya ini pasien paraplegia, dia bisa bangun, ya seperti tadi bangunnya, nah, seperti itu. Terus kemudian dia akan, ya angkat kakinya kemudian ditekuk posisinya seperti ini. Nah diposisikan seperti ini, kemudian dia melatih passive movement di kakinya. Ya, yang ini juga begitu. Terus kemudian juga melatih passive movement di sini. Ya, dengan cara ini diangkat, ya, kemudian diluruskan lagi, ya, seperti itu dilatih. Atau kadang-kadang itu dengan menggunakan selendang, ya, atau apapun lah, ya dengan posisi tidur terlentang. Kemudian dia mengaitkan seperti ini, kemudian ini dipegang oleh dua tangannya. Nah, maka kemudian ini ditarik dan kemudian digerakkan sana, kemudian untuk ditarik. Nah seperti ini. Kemudian ini kalau ada yang tersisa ini bisa mendorong ya. Tapi kalau ini nilainya 0 sama sekali, mungkin latihan seperti ini pun sulit. Paling hanya bisa menggerakkan ke sana ke sini. Tapi harus mandiri. Pasien paraplegia passive movement harus dilakukan untuk mencegah ini. Dan dilakukannya kalau seperti ini harus butuh fisioterapi, tiap hari bayar fisioterapi mahal. Harus mengandalkan keluarganya untuk melakukan passive movement. Mungkin juga keluarganya punya aktivitas yang lain. Apalagi kalau pasiennya sudah lama. Kalau mau seperti itu aja bu, latihan sendiri. Awal-awal mungkin keluarga masih merawat penuh, masih perhatian. Tapi lama-kelamaan kan juga mulai berkurang. Nah itu harus mandiri, passive movement.
entah bagaimana caranya harus dilakukan. Ingat kemarin yang saya katakan, rutinitasnya banyak. Ya. Harus menyadari pasien paraplegik bahwa dia rutinitasnya itu memang banyak. Apakah itu menyembuhkan? Mungkin tidak. Tapi kalau tidak dilakukan, berbagai komplikasi sekunder akan muncul. Anda nggak perlu latihan seperti ini kan, nggak jadi rutinitas. Anda bisa berdiri, berjalan, berlari, ya sudah latihan itu. Terus latihan lainnya di matras. Apa saja prinsipnya itu tadi. Yang tersisa dikuatkan, dilatih, dipelihara. Kalau bisa dikuatkan, yang normal harus dipaksa untuk menjadi lebih kuat. Sehingga Anda pikirkan apa, misalnya pasiennya paraplegik. Ini sudah di passive movement tadi, secara mandiri. Anda harus pikirkan ekstremitas atas untuk menjadi lebih kuat. Mungkin sebelum itu harus bisa rolling dulu Pak, berguling. Caranya berguling gimana? Mandiri. Pasien paraplegik, maka dia akan mengayun tuh seperti ini, kemudian sampai 1, 2, 3, ya badannya diayun semua, mepet ke sini. Ya. Oke, coba lakukan seperti yang saya katakan tadi, ya diayun-ayun untuk ancang-ancang. 1, 2, hop. Nah, harus bisa seperti itu. Bahkan harus bisa sampai tengkurap. Ya, kalau tengkurap ini biasanya diposisikan ke atas seperti ini. Ya, diayun yang lebih kuat sampai tengkurap. 1, 2, hop. Nah, misalnya seperti ini. Ya, agak ke tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa melatih untuk, kalau terlentang tadi strengthening otot-otot perutnya ya, misalnya mengangkat kepalanya seperti ini, atau mencoba mengangkat kepala dan terangnya, strengthening otot-otot perutnya. Coba ini ada gerakan pada vertebranya Pak. Ini sudah masuk rehab, sudah stabil di tulang vertebranya. Nah, tengkurap bisa kita latih untuk meningkatkan kekuatan otot-otot ekstensor terangnya. Kalau dia paraplegia rendah, kalau paraplegia tinggi ya nggak bisa. Ya, angkat kepalanya, angkat badannya. Mungkin fisioterapi membantu memegang daerah sini, ya, misalnya seperti ini. Kita lakukan bersama. Push up, push upnya pun hanya ini ke atas, karena di sini lumpuh. Kemudian turun. Mungkin push up-nya yang ringan seperti ini kalau otot-otot ininya juga lemah, ya misalnya seperti ini, angkat. Nah, seperti ini. Jadi apapun, tidak ada teknik yang spesifik. Ya, kembali. Pak, saya beri PNF dulu Pak, boleh. Ya. Pak, saya beri latihan pakai katrol seperti itu boleh. Ya. Pakai barbel boleh, silahkan. Jadi tidak ada latihan yang khusus untuk pasien ini, ya. Tapi segala latihan yang bisa dilakukan, yang intinya adalah melatih yang tersisa dan yang masih normal itu Anda lakukan semua. Dan Anda harus ingat, ya, kembali. Dan Anda harus ingat, boleh kembali.
bahwa pasien-pasien spinal cord injury masih selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik terus, walaupun waktu pemulihan neurologis akibat lesi medula spinalisnya sudah berakhir, misalnya sudah setahun. Sudah setahun itu kemungkinan sudah tidak ada perubahan pada medula spinalisnya. Kalau begitu ya sudah Pak, nggak perlu latihan. Enggak, harus tetap dilatih untuk dikuatkan terus. Nah, medula spinalisnya sudah nggak sembuh, masa bisa menjadi lebih kuat? Bisa. Dengan mekanisme apa? Otot yang kita latih akan menjadi hipertrofi. Maka otot itu akan menjadi lebih kuat. Dimana analoginya adalah sama seperti Anda nih. Anda berlatih penguatan, Anda akan menjadi lebih kuat. Ya kan? Saat ini nilai otot Anda 5, mampu mengangkat benda misalnya hanya 10 kilo. Anda latih berulang-ulang, nilai Anda tetap 5, tapi mampu mengangkat 20 kilo. Apakah saraf Anda membaik atau meningkat kemampuannya, atau medula spinalisnya meningkat kemampuannya? Tidak. Yang meningkat adalah ototnya. Ototnya menjadi hipertrofi. Nah, kalau pasien paraplegi yang nilainya tidak 0, nilainya 1 atau 2 atau 3 gitu ya, selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik, walaupun medula spinalisnya sudah nggak sembuh lagi. Jadi otot yang nilainya 3, kalau Anda latih terus, itu mungkin nilainya bisa naik jadi 3+ atau bahkan mungkin 4. Mungkin kalau menjadi 5, kemungkinannya kecil. Ya. Apakah medula spinalisnya akan membaik? Sudah tidak membaik lagi medula spinalisnya, tapi ototnya yang menjadi hipertrofi. Jadi selalu ada harapan untuk pasien-pasien spinal cord injury, lesi saraf tepi, bahkan juga lesi di otak. Kalau nilainya tidak 0, selalu ada harapan untuk ada peningkatan. Ya. Kecuali kalau nilainya 0, ya 0 mau diapain lagi? Nilai 2, misal lupa kenapa tuh otot itu bisa nilainya 2, bisa nilainya 3, dan kemudian dilatih hanya naik sedikit saja. Ya sama seperti Anda dilatih kayak apapun, Anda nggak bisa jadi atlet angkat besi. Kekuatannya meningkat, tapi suatu saat juga akan mentok. Kalau semua dilatih bisa meningkat terus, ya nanti semua jadi atlet angkat besi semua. Ya jadi karena otot itu kan seperti ini. Nah dia banyak serabut ototnya. Dimana tiap serabut otot itu ada satu motor unit. Satu motor unit itu apa? Satu serabut yang mendapat satu persarapan. Misalnya ini nervus radialis misalnya, menuju ke otot tricep, radialis menuju tricep. Itu ternyata tidak satu seperti ini ya, tapi kemudian di sini banyak, ya ternyata banyak. Kalau ini putus di sini, putus total di sini, ya nilainya 0. Atau di medula spinalisnya juga putus total seperti ini, ya nilainya 0. Tapi kalau putusnya hanya di sini masih normal ya, misalnya putusnya hanya di sini, maka di sini nilainya tidak 0, karena masih ada motor unit yang tersarafi. Apalagi kalau putusnya hanya di sini,
maka nilainya mungkin hanya 5 min saja. Dilatih bisa menjadi normal kembali. Kalau putusnya di sini misalnya, mungkin nilainya jadi 3 ya. Karena ternyata otot itu persarafannya tidak hanya satu serabut ya, tapi banyak seperti itu. Sehingga kalau misalnya rusak di sini ya, nilainya misalnya jadi 2, maka ini dilatih terus, maka otot-otot yang masih tersarafi oleh saraf yang ini itu akan menjadi hipertrofi, sehingga kekuatannya meningkat walaupun ini nggak sembuh. Nah, itu ya tadi saya katakan, selalu ada harapan untuk meningkat kekuatan, asal nilainya tidak 0. Kalau nilainya 0 karena di sini rusak semua, ya sudah, mau dibuat hipertrofi gimana? Mau putus total semua. Oke, jadi kalau nanti Anda ketemu pasien spinal cord injury, asal nilainya tidak 0, Anda harus memprogram latihan terus. Panjang sisa hidupnya Pak ya, mungkin sudah tidak meningkat, paling tidak latihan itu akan memelihara kekuatan. Salah kalau Anda mengatakan, oh ini sudah 6 bulan, ini sudah mentok Pak, ini sudah nggak bisa diperbaiki lagi, saya sebagai fisioterapi minta maaf, tidak bisa memulihkan 100%, saya sudah cukup, sudah berhenti, sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Salah ya, salah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, pasien-pasien spinal cord injury itu harus dilatih berdiri dan berjalan, seperti yang kemarin kita bahas. Tujuannya apa? Seperti kemarin kita. Nah, bagaimana untuk melatih berdiri dan berjalan pada pasien spinal cord injury? Sangat tergantung, sekali lagi kembali kepada level cedera dan derajat berat. Kalau pasiennya paraplegi yang otot-otot hipnya itu masih, maka kemudian dia memerlukan ini KAFO ya, ini ankle foot orthosis ya, ini ankle foot orthosis ya, bentuknya bisa seperti ini, sama dengan TLSO ya, bentuknya bisa macam-macam. Yang penting fungsinya sama, yaitu bisa menstabilkan lutut, bisa menstabilkan ankle, dan bisa mencegah footnya tidak drop ya, fungsinya itu. Sehingga nanti tungkai itu akan terkunci. Kalau dia terkunci dalam posisi lurus seperti ini, maka dia bisa menyangga berat badan. Walaupun sudah memakai KAFO seperti ini, jadi tergantung juga level kerusakannya ya. Kalau dia parapleginya tinggi, maka dia butuh hip, knee, ankle foot orthosis. Jadi kemudian di sini sampai ke ini pangkal paha, terus kemudian di sini disambung ya dengan engsel seperti ini, dan kemudian di sini ada seperti ini yang melingkar sampai di sini. Jadi di sini, terus di sini ada besi, terus untuk di bawahnya ini ankle foot orthosis. Kalau hip, knee ankle foot orthosis atau HKFO, ini kemudian masih ada besinya, dan kemudian ada ini yang melingkar. Kalau cederanya rendah, misalnya cederanya di segmen sakral gitu ya, atau
atau lumba 5, sakral 1 gitu ya. Mungkin dia hanya perlu ankle foot orthosis saja, hanya ini saja, mencegah supaya sendi ankle-nya ini stabil dan kakinya tidak drop. Ya, cukup AVO, ya, AVO. AVO itu ini AVO. Kalau di sini ada sendinya, dan kemudian di stabilisasi di paginya, ini namanya kapo. Kalau ini ada besinya lagi, kemudian ini melingkar, ini namanya kapo. Pak, kalau sudah memakai ini bisa jalan, Pak? Tidak, dia bisa menegakkan tubuh aja. Untuk bisa jalan, kalau pasiennya ini paraplegia, dia harus tetap menggunakan walker atau kruk. Jadi sudah memakai ini masih harus memakai walker atau kruk. Ya. Pak, kalau nggak punya kayak gitu, terus gimana? Misalnya Anda punya pasien di rumah, ya, di rumah, nggak punya seperti ini. Maka kemudian Anda bisa pakai yang sederhana aja. Makanya saya minta elastik bandage ini. Itu bisa Anda buat karton atau kardus yang tebal, yang kemudian Anda lipat, kemudian Anda taruh di belakang sini, kemudian di elastik bandage. Ini untuk menstabilkan lututnya. Untuk menstabilkan ankle dan footnya gimana? Pakai elastik bandage juga. Ya, elastik bandage. Jadi ini digulungkan di sini, terus kemudian ditali, terus kemudian ini ditarik ke sana, digulungkan di sini. Jadi istilahnya fungsinya adalah racing atau plantar stop, mencegah supaya tidak terjadi drop. Jadi tidak dibalutkan di ini ke sini ya, tidak. Karena kalau dibalutkan ini masih akan drop. Jadi dia tidak mampu mencegah drop foot kalau dibalut. Jadi yang dilakukan adalah ini diubetkan sampai 3 kali, terus kemudian ditali. Terus talinya itu satu pendek, satunya panjang. Yang panjang ditarik ke sini, terus kemudian dibalutkan di sini. Ini ketarik ke atas seperti ini. Jadi ini memakai backslide tadi ya, kardus yang tebal, kemudian dibalut elastik bandage. Nah, sehingga kemudian fungsi ini digantikan oleh itu tadi. Maka kemudian Anda melatih berjalan dengan menggunakan dua kaki. Kita pernah punya pasien paraplegia itu di rumah juga begitu ya. Bahkan untuk melatih berdirinya, pasiennya saya tali dengan tiang rumah. Ya, saya tali dengan tiang rumah. Jadi ini saya tali dengan tiang rumah, ini juga saya tali dengan tiang rumah, ini juga saya tali dengan tiang rumah. Ya, jadi pasiennya kayak tangannya nggak ikut ke tali ya, tangannya. Kepalanya Pak, kepalanya enggak. Ya. Jadi keluarganya itu ya setengahnya ketawa ya melihat posisi seperti itu. Jadi untuk melatih berdiri yang lama, agak lama. Nah, kemudian untuk berjalan itu pakai ini pasien paraplegia ya, pasien paraplegia.
kapo atau pakai darurat tadi, terus kemudian mulai latihan berdiri. Biasanya pasien itu sudah mulai dilatih berjalan apabila dia sudah mampu mempertahankan posisi berdiri seperti ini dengan pegangan minimal, ya seperti ini. Posisinya biasanya hiperekstensi. Karena kalau hiperekstensi itu kunci ya, dia nggak jatuh, ya kunci. Tapi kalau dia seperti ini jatuh ke depan. Tapi kalau ini begini, badannya dimunculkan ke belakang seperti ini, maka kemudian istilahnya kunci, nggak takut terjatuh. Nah, pasien boleh dilatih berjalan apabila dia bisa berdiri seperti ini dengan pegangan minimal, maksimal minimal 5 menit. Ya, maka kemudian aman untuk mulai latih berjalan. Nah, latihan berjalannya seperti apa? Biasanya yang pertama kali harusnya adalah di paralel bar ya. Yang paling mudah, paling aman itu paralel bar. Karena kemudian di paralel bar itu nanti kursi atau kursi rodanya itu mengikuti di belakangnya. Begitu pasien kemudian sudah capek, langsung duduk. Dan kalau paralel bar itu bisa dipakai untuk bersandar. Ya, dia bisa bersandar kalau capek. Bersandar di sana. Nah, di paralel bar bisa dipakai walker, bisa pakai 2 kruk, bisa. Maka metode latihan berjalannya mulai dari shuffle itu diseret. Nah, waktu ngangkat ini biasanya metode shuffle, metode swing to, ya, tidak melampaui pegangannya, diangkat, atau swing to melampaui pegangan, tapi nah ini juga mentok ya kalau swing to, tapi swing to sedikit masih bisa. Nanti ngangkatnya juga berekstensi seperti ini yang dijatuhkan swing to. Nah, kalau swing to terlalu jauh ya ini nggak bisa ngangkat ya. Kalau dia ngangkat pasti jatuh ke belakang ya. Nah, sehingga swing through itu kalau mau dilakukan juga nggak boleh terlalu jauh. Terus metode point J, bisa 3 point J, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa 2 point J, 2 point J sesisi ya, 2 point J sesisi itu seperti ini. Pindahkan berat badannya ke sini, kemudian ini berjalan 1, 2, ya 2 point J. 2 point J itu bareng, salah. Ini kalau seperti itu 4 point. 2 point J itu seperti ini. 1, ya. Terus pindahkan berat badan ke sisi yang lain. 2, 1. Nah, ini walker yang bisa untuk berjalan satu persatu ya. Jadi tidak harus diangkat. Walker yang ada excelnya seperti itu. Tapi tidak semua walker seperti itu ya. Ada yang rigid, tidak bisa diginikan, harus diangkat. Ada juga walker yang depannya beroda, jadi cukup didorong aja, tidak perlu diangkat, maka kemudian sudah jalan. Yang sini nggak beroda, kalau beroda keempat-empatnya nanti ya
15. Dan kalau satu per satu itu adalah 2 point gate yang bersilangan juga bisa. 2 point gate bersilangan itu seperti ini. 1, 2, 1, 2. Ya. Kalau tidak bareng namanya 4 point. Ada yang sesisi, ada yang bersilangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 point gate sesisi atau 4 point gate bersilangan. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa apa saja tadi? Shuffle, swing to, swing through, 3 point gate, 2 point gate sesisi, 2 point gate bersilangan, 4 point gate sesisi, 4 point gate bersilangan. Kalau menggunakan walker sudah stabil, maka kemudian pakai krek. Ingat ketinggiannya, setinggi apa? Pada waktu berdiri seperti ini, setinggi pergelangan tangan, atau setinggi trochanter mayor, atau pada saat dipegang seperti ini, sendi siku menunjukkan sudut sekitar 15 derajat. Ini juga sama, tinggi pegangan juga sama. Berarti ini tinggi pegangannya untuk saya terlalu rendah karena saya pegang siku saya lurus. Nah, terlalu rendah. Harusnya setinggi pergelangan tangan. Ini pegangannya kurang tinggi. Kalau ini panjang krek, begitu kita letakkan seperti ini, itu masih ada 2 jari sampai ke tiang. Oh, ini ketinggiannya pas. Jadi begitu kita letakkan seperti ini, itu masih ada 2. Ya. Kalau tidak ada ruang sama sekali, berarti nanti tumpuannya di aksila. Ini tumpuannya harus di pegangan. Nah, ini juga sama. Bisa pakai shuffle, bisa pakai swing to, bisa pakai swing through, ya. Bisa pakai 3 point gate, bisa pakai 2 point gate sesisi, bisa pakai 2 point gate bersilangan, bisa pakai 4 point gate sesisi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atau 4 point gate bersilangan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Apakah nanti suatu saat bisa lepas krek, Pak? Ya, tergantung nilai ototnya. Bisa lepas krek itu minimal nilai otot-otot di tungkai lebih dari separuh, nilainya 3 lebih. Itu nanti masih memakai tongkat untuk berjalan, karena nilai kalau belum mencapai nilai 5 itu belum bisa lepas dari alat bantu. Kalau nilainya masih sebagian besar itu 3 lebih, bisa berjalan, tapi tetap harus pakai tongkat. Jadi
Pak, katanya kalau dilatih terus itu ada harapan untuk semakin meningkat kekuatannya. Iya. Tapi kan juga seperti tadi saya katakan juga, suatu saat juga akan mentok maksimal. Jadi kalau misalnya otot itu tersarapi hanya 20% misalnya, itu dilatih kayak apapun, itu nanti kekuatannya maksimal ya nggak akan sampai 50%. Gak bisa otot yang tersisa hanya 25% kemudian memiliki kekuatan otot yang sama yang masih tersarapi 100%. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya hanya memperagakan prinsip-prinsip pokok. Ya. Nanti kalau Anda ketemu pasien, prinsip-prinsip pokok ini bisa Anda ingat-ingat. Tapi sekali lagi tidak boleh seperti ini, tapi sudah detail satu persatu sesuai level cedera dan derajatnya. Sehingga kalau ditanya apakah pasien paraplegi itu bisa dilatih berjalan, Pak? Maka jawabannya bisa. Kalau level cederanya di sini, derajat beratnya seperti ini. Pasien tetraplegi bisa dilatih berdiri dan berjalan, bisa. Tapi bisa kembali nanti pulih kemampuan berjalannya, mungkin bisa. Kalau dia derajat beratnya incomplete D atau E. Jadi selalu dikembalikan pada level cederanya di mana dan derajat beratnya seperti apa. Nah, Anda nanti bisa lihat di YouTube itu jenis latihannya atau cara melatihnya itu banyak sekali. Ya. Anda ketikkan aja spinal cord injury rehabilitation atau spinal cord injury fisioterapi gitu ya, Anda akan dapat banyak. Atau transfer and ambulation on spinal cord injury patient misalnya, itu juga nanti Anda akan dapat banyak. Nanti Anda kalau latihannya kok berbeda, kok ini bisa dilatih begini, kok ini bisa dilatih begini, ini yang menentukan level cedera sama derajat. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kuliah kita sudah